Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Samsi dari kelompok 1. Saya akan membahas mengenai definisi filosofis atau filsafat. Filsafat atau filsafat diadopsi dari bahasa Arab yaitu hakikat atau hikmah, dan dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta dan sophia artinya hikmah. Maka dari itu, filosofi artinya cinta akan hikmah atau cinta kebenaran. Menurut Hasan tahun 2019 menyatakan bahwa filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam mengenai segala sesuatu yang ada. Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu haruslah diiringi dengan kebijaksanaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis pendidikan. Nah, kita sering mendengar kata landasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa landasan juga merupakan sebuah pijakan di mana kita mengambil sebuah dasar. Jadi, landasan filosofis pendidikan menurut Falah Riza 2017 mengemukakan bahwa landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat pemikiran yang bersumber dari filsafat, kemudian dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan dibahas oleh cabang khusus, yaitu filsafat pendidikan. Dalam pendapat lain, menurut Hasan 2021 mengemukakan bahwa landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan beragam, sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Oleh karena itu, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang dimana melihat ke arah nilai-nilai budaya atau masa lampau. Nah, dalam hal ini, aliran ini percaya bahwa adanya kebijaksanaan abadi dalam spiritualisme, tradisi, dan agama. Yang kedua, yaitu esensialisme, yakni aliran sebagai pemelihara kebudayaan yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang lama. Jadi, dalam hal ini aliran ini berpatokan kepada budaya-budaya warisan sejarah. Yang ketiga, progresisme. Artinya, aliran ini percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia hanyalah sebatas sebagaimana dunia ini dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan sains untuk kita semua. Yang keempat, pedagogi kritis. Artinya, aliran ini adalah bagaimana untuk harus memandang sekolah sebagai ruang publik dalam hal demokratis. Yang kelima, eksistensialisme. Artinya, salah satu pemikiran filsafat yang mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan diri untuk menentukan tujuan hidup atau kehidupan mereka masing-masing. Yang keenam, yaitu idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang bersifat realitas atau fakta sesuai fakta yang ada. Yang ketujuh, realisme. Realisme adalah suatu aliran yang memandang bahwa dunia adalah sesuatu yang nyata atau penting untuk dikenal. Yang kedelapan, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang terbukti. Yang kesembilan, skolatisme
Artinya adanya teori bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia adalah kesatuan jiwa dan badan. Sekarang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis landasan pendidikan. Nah, landasan pendidikan juga memiliki jenis-jenis, yang dimana menurut Lukman dan Kamarudin tahun 2022 menyatakan bahwa landasan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu landasan religius pendidikan, yang kedua landasan filosofis pendidikan, yang ketiga landasan ilmiah pendidikan, yang keempat landasan hukum atau yuridis pendidikan. Nah, lanjut. Menurut Hasan et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa landasan pendidikan terdiri dari beberapa landasan, yaitu pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan ekonomi. Nah, pengkajian pada landasan selalu diarahkan pada upaya permasalahan dan penerapannya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi landasan pendidikan. Nah, fungsi landasan pendidikan menurut Subakti et al. Tahun 2022 mengemukakan bahwa landasan pendidikan memiliki fungsi menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol terjadinya atau fenomena dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, ada juga fungsi landasan pendidikan secara umum, yang dimana pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Nah, ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Nah, baik, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang jenis-jenis landasan pendidikan dan fungsi landasan pendidikan. Terima kasih.